Bullying, pengertian, jenis, dampak dan penyebab, serta cara mengatasinya. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, atau emosional, atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali, tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Istilah bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang berarti banteng. Secara etimologis, kata bully berarti gertakan, seseorang yang mengganggu yang lemah. Penindasan dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang berarti mengusik, mengganggu dan menghalangi orang lain. Pengertian bullying menurut para ahli. 1. Menurut Olweus tahun 2005, bullying adalah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok seseorang atau seseorang berulang kali dan dari waktu ke waktu kepada korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan sistematis. 2. Menurut Wicaksana tahun 2008, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak dapat membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang tersebut atau membuatnya murung. 3. Menurut Black and Jackson tahun 2008, bullying adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada aspek yang disengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan. Ada ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial, dan dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. 4. Menurut Sugiwa tahun 2008, bullying adalah situasi di mana penyalahgunaan kekuatan atau kekuatan fisik atau mental dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dan dalam situasi ini korban tidak dapat membela atau membela diri. 5. Menurut Rigby tahun 1994, bullying adalah keinginan untuk menyakiti yang ditunjukkan dalam tindakan langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang-ulang, dan dilakukan dengan senang hati, bertujuan untuk membuat korban menderita. Jenis dan bentuk bullying. 1. Bullying verbal. Penindasan dalam bentuk verbal adalah penindasan yang paling sering dan mudah. Bullying biasanya merupakan awal dari perilaku bullying lainnya dan dapat menjadi langkah pertama menuju kekerasan lebih lanjut. Contoh penindasan secara verbal meliputi nama panggilan, mencela, memfitnah, kritik kejam, penghinaan, pernyataan pelecehan seksual, teror, mengintimidasi surat, tuduhan palsu, tuduhan yang kejam dan salah, gosip, dan lain-lain. 2. Bullying fisik. Penindasan paling mudah terlihat dan mudah diidentifikasi, tetapi insiden bullying secara fisik tidak sebesar penindasan dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik sering menjadi remaja yang paling bermasalah dan cenderung pindah ke tindakan kriminal lebih lanjut. Contoh intimidasi fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, meludah, merusak dan menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, dan lainnya. 3. Bullying relasional. Bullying relasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Penindasan dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh bullying relasional adalah perilaku atau sikap tersembunyi seperti pandangan agresif, pandangan mata, mencemooh, tawa, dan mengejek bahasa tubuh. 4.
4. Bullying elektronik. Bullying elektronik adalah bentuk perilaku bullying oleh pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, telepon seluler, internet, situs web, ruang obrolan, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya dimaksudkan untuk meneror korban menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video, atau film yang mengintimidasi, melukai, atau menikung. Alasan mengapa bullying terjadi. 1. Pembuli ingin dianggap dan dikenal berkuasa karena mereka sebenarnya orang yang lemah. 2. Pembuli biasanya tidak memiliki perhatian orang-orang di sekitarnya dan akhirnya mencari perhatian dengan menghina orang lain dan lain-lain. 3. Para pembuli biasanya sudah pernah dibully dan mungkin menjadi korban kekerasan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 4. Para pembuli biasanya berkelahi. 5. Para pembuli biasanya ingin terlihat kuat dan keren sebagai hasilnya, sering meniru tindakan kekerasan atau film atau game. Dampak bullying bagi korban. 1. Sulit makan atau malas makan karena takut dan gelisah. 2. Rasa sakit fisik jika Anda menggunakan kekerasan. 3. Kesal dan marah karena Anda tidak dapat membalas. 4. Malu dan kecewa pada diri sendiri karena Anda hanya bisa membiarkannya. 5. Rendahnya kepercayaan diri atau rendah diri. 6. Pemalu dan kesepian. 7. Menurunnya prestasi akademik. 8. Merasa terisolasi dalam asosiasi. 9. Depresi yang menyebabkan berpikir atau bahkan mencoba bunuh diri. Cara mengatasi bullying. 1. Ceritakan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. 2. Abaikan penindas dan jauhi. 3. Tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. 4. Bicara pada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. 5. Bantu teman yang menjadi korban. Ciri-ciri pelaku bullying. 1. Memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. 2. Fokus pada diri sendiri. 3. Memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit untuk bergaul. 4. Kurang empati. 5. Sering merasa tidak aman dan membuat dirinya nyaman dengan cara menggeretak atau mengganggu orang lain. 6. Kesulitan untuk memahami emosi seperti rasa bersalah, empati, belas kasih, dan penyesalan. Macam-macam penyebab bullying. Penyebab bullying dari sisi korban. 1. Penampilan fisik. 2. Ras. 3. Orientasi seksual. 4. Terlihat lemah. 5. Terlihat tidak mudah bergaul. Penyebab bullying dari sisi pelaku. 1. Memiliki masalah pribadi. 2. Pernah menjadi korban bullying. 3. Rasa iri pada korban. 4. Kurangnya pemahaman. 5. Mencari perhatian. 6. Kesulitan mengendalikan emosi. 7. Berasal dari keluarga yang disfungsional. 8. Merasa bahwa bullying menguntungkan. 9. Kurangnya empati.